Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita membahas tentang nuzulul Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, dalam 3 ayat disebutkan tentang nuzulul Quran. Ayat yang pertama adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat pertama. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar. Ayat berikutnya Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Gitu ya. Dalam sebuah ayat Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian ayat yang potongan ayat berikutnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi semua kitab samawi, baik itu kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Tetapi Al-Quran lebih istimewa, diturunkan di bulan Ramadan, tapi bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah ini perbedaannya ya. Perbedaan dengan kitab-kitab sebelum kita. Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar gitu, pada malam Al-Qadar gitu, sehingga berbeda dengan kitab lainnya. Jadi Al-Quran lebih istimewa ya, lebih istimewa daripada kitab-kitab sebelumnya, baik itu kitab Taurat, Injil, Zabur atau Suhuf Ibrahim gitu ya. Nah, ada perbedaan di antara ulama tentang turunnya Al-Quran ini. Kapan turunnya? Yang pertama, kapan turunnya? Jadi ada yang mengatakan turunnya tanggal 17 pada bulan Ramadan ya. Jadi di Indonesia biasanya ada peringatan 17 bulan Ramadan adalah nuzulul Quran gitu. Ya ini boleh salah, boleh benar. Wallahu alam ya. Yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan ini mengambil dari sebuah ayat wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumul taqal jam'an, mengambil ayat ini ya, wa ma anzalna ala abdina, apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaumul furqan wa yaumul taqal jam'an, yaitu yaumul furqan, yaumul taqal jam'an, pertemuan dua pasukan ya. Nah, di sini dua pasukan ini maksudnya adalah pada peperangan Badar. Peperangan Badar bertepatan pada 17 di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi insya Allah yang lebih tepat adalah dua ayat tadi sudah jelas gitu ya. Dua ayat tadi bahwa Al-Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar sebagaimana yang disampaikan oleh hadis-hadis Rasulullah adalah terjadinya adalah malam-malam ganjil pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Kalau tidak salah dalam sebuah riwayat itu adalah di tanggal 25-nya ya. Ya, di tanggal 25. Dalam sebuah riwayat hadis ya, ketika hadis itu menceritakan bahwa Taurat diturunkan pada malam berapa gitu ya. Injil pada malam berapa. Nah, tinggal Al-Qur'an diturunkan pada setelah malam 24. Berarti tanggal 25-nya gitu ya. Di tanggal 25-nya. Insyaallah riwayat hadisnya seperti itu, bisa dikoreksi, bisa dibenarkan nanti kalau ada kesalahan. Nah, jadi insya Allah yang paling tepat adalah bahwa kalau tanggalnya entah kapan gitu ya. Yang jelas adalah Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Kemudian Al-Quran ini diturunkan secara global dan secara terpisah-pisah ini ya. Nah, ulama juga berbeda pendapat itu. Diturunkan secara global itu ada yang mengatakan diturunkan ke sama'ad dunya ya, di langit dunia. Ya.
fi baitil ma'mur, ada yang mengatakan. Ada yang mengatakan seperti itu, dan ini banyak kita dapati. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan secara global itu kepada hati Rasulullah SAW. Ya, jadi diturunkan pada hati Rasulullah. Gitu. Dengan diantara dalilnya adalah nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Nazala bihir ruhul amin. Ya, yang menurunkan Al-Quran atau menyampaikan wahyu adalah Ruhul Amin, malaikat Jibril yang bisa dipercaya. Ala qalbika, diturunkan kepada hati kamu. Ini kan tentang Al-Quran. Kalau dikatakan Al-Quran berarti kan seluruh ayat gitu ya. Al-Quran berarti menyeluruh ayatnya, dikatakan Al-Quran. Akan tetapi walaupun dari dalil ini bahwa Al-Quran diturunkan semuanya dalam hati Rasulullah, Rasulullah belum dapatkan, tidak boleh sembarangan kapan bacanya. Ya, nunggu dapat izin dulu, menunggu momen dulu, baru boleh dikeluarkan dari hatinya itu. Ya, menunggu kapan ayat ini dibaca begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu alam, ya. Mana yang lebih sahih, ya, hanya Allah yang lebih tahu. Dan yang paling penting, kita tidak membahas perbedaan tentang nuzulul Quran, tetapi yang paling penting di bulan Ramadan ini Al-Quran sudah diturunkan. Lalu apa faidah, apa manfaat, apa yang kita dapatkan dari Al-Quran ini? Itu yang paling penting, ya. Tentu Al-Quran ini kalau kita ingin butuh apa saja, dengan Al-Quran ini sudah disediakan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Bahkan kita termasuk orang yang mati istilahnya, ya, ketika kita meninggalkan Al-Quran. Dianggap tidak hidup orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Mulanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan begitulah kami mewahyukan kepadamu ruham, tentang perkara kami, ruham min amrina, yaitu ruh dari perkara kami. Yang dimaksud dengan ruh di sini Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an adalah ruh. Jadi kalau orang meninggalkan Al-Quran, sama saja meninggalkan ruhnya, mati dia. Jadi tidak boleh orang mukmin, orang muslim itu meninggalkan Al-Quran, karena ini adalah ruh dia. Ruh dia. Jadi mau cari apa saja di dalam Al-Quran ini akan kita dapatkan. Mau ingin menjadi orang mulia bersama dengan Al-Quran, ya. Malaikat Jibril termasuk malaikat yang paling termulia dibandingkan dengan malaikat lainnya, karena beliau yang dapat amanah menurunkan Al-Quran. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia daripada bulan lainnya, karena pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Ada malam yang paling mulia gitu ya, yaitu Lailatul Qadar. Karena apa? Karena bertepatan dengan Al-Quran diturunkan. Mekah menjadi daerah negara yang paling dikagumi, dimuliakan, karena disitulah pertama kali turunnya Al-Quran. Jadi siapapun yang terikat dengan Al-Quran, ya, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kaum. Ini kaum, bukan orang gitu ya. Tentu kalau orang lebih mudah lagi. Ini kaum. Jadi kalau masyarakatnya sudah peduli dengan Al-Quran, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat. Mereka adalah orang-orang generasi yang terbaik, ya. Mungkin kita sulit untuk mencari sahabat yang tidak hafal Al-Quran. Rata-rata hafal Al-Quran. Ya, walaupun tidak sampai 30 juz begitu ya. Karena apa? Kalau mereka tidak hafal Al-Quran, mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Karena belum ada mushaf di zaman sahabat, gitu ya. Dan dikenal bahwa orang-orang Quraisy, mereka karena kecerdasannya, ya, kebanyakan mereka itu kan tidak bisa membaca dan menulis bagaimana Nabi kita, Nabiul Ummi gitu ya. Mereka tidak bisa membaca dan menulis. Orang-orang sedikit saja, orang-orang tertentu yang bisa menulis, ya, sehingga yang menulis wahyu Rasulullah kan orang-orang tertentu saja gitu. Jadi kalau sahabat tidak hafal Al-Quran, bagaimana mereka membaca Al-Quran? Enggak ada mushaf di masjid gitu ya. Masjid enggak ada mushaf gitu, enggak ada, ya. Nah, maka kita yang sudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masjid dimanapun
ada masjid pasti ada mushaf, dan tidak perlu rebutan gitu ya, banyak mushafnya. Tinggal adakah keinginan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang mulia. Kalau kita ingin menjadi mulia, maka berdekat-dekatlah dengan Al-Quran. Mau minta apa lagi, di Al-Quran semuanya ada. Mau ingin penyembuhan, Al-Quran syifa gitu ya. Semuanya ada disiapkan oleh Al-Quran. Ingin mencari petunjuk, di Al-Quran ada petunjuk. Ingin mencari kekayaan, di Al-Quran juga dikatakan dalam bait syair di Asy-Syatibiyah, wa aghna ghinaan ya, wa aghna ghanain, itu dikatakan itu. Jadi orang yang peduli dengan Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, wa aghna ghanain, orang yang paling kaya daripada orang-orang yang kaya di dunia ini. Jangan dianggap orang yang kaya itu orang yang kaya harta ya. Tapi menurut Allah, orang yang paling kaya adalah orang yang hafal Al-Quran. Nggak bisa dikalahkan gitu ya. Orang yang paling kaya adalah orang yang hafal Al-Quran. Itulah orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ya, di Asy-Syatibiyah mengatakan, fama zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi wa saffatul mala. Itu orang yang hafal Al-Quran, orang-orang istimewa gitu ya. Bagaimana menurut kalian ketika para anak-anak gitu ya, yang hafal Al-Quran, ketika mereka mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ulaika ahlullah wa safwatul mala. Mereka itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang istimewa. Dikhususkan untuk para penghafal Al-Quran. Jadi apalagi yang paling tinggi gitu ya, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberian yang lebih besar daripada kita dianggap sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala, dan dianggap sebagai wasafwatil mala, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penghafal itu, penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang keluarga Allah, orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ya. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi benar-benar pilihan gitu ya. Orang-orang istimewa ya, orang-orang yang hafal Al-Quran ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang istimewa. Maka kesempatan di akhir-akhir bulan Ramadan ini ya, habiskan waktu kita untuk membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran saja diperbanyak ya. Nanti kalau masalah tafsirnya, tadabburnya nanti di luar Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita perbanyak membaca saja untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang dilakukan oleh para imam. Imam Syafi'i di bulan Ramadan membaca 60 kali khatam, berarti setiap hari 2 kali khatam ya, sehari semalam 2 kali khatam. Imam Malik, Abu Hanifah, mereka ketika masuk pada bulan Ramadan meninggal mengajar hadis fikih, ditinggalkan, mereka fokus kepada membaca Al-Quran. Maka kita ikuti jejak-jejak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.